saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas. Jadi, analisis profitabilitas itu nantinya kita gunakan untuk mengukur bagaimana si perusahaan ini bisa menghasilkan seberapa efisien si perusahaan ini dalam menghasilkan laba. Nah, dalam analisis profitabilitas ini ada beberapa rasio yang kita butuhkan dalam mengukur atau menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan. Yang pertama itu ada ROA atau return on asset, kemudian ada ROE atau return on equity, kemudian ada NPM atau net profit margin, kemudian ada lagi yang namanya itu OPM atau operating profit margin, kemudian ada gross profit margin atau GPM. Nah, yang pertama kita bahas dulu ke analisis ROA-nya. Nah, jadi apa sih itu analisis ROA? Jadi analisis ROA itu adalah analisis yang kita gunakan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan itu dalam menghasilkan laba terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ROA itu bisa kita hitung dengan cara membagi laba bersih dengan total asetnya. Nah, di sini kita kelompok 5 itu menganalisis tentang tingkat profitabilitas atau analisis profitabilitas terhadap PT Alam Tri. Nah, di sini disajikan data keuangan PT Alam Tri yang kita butuhkan untuk menganalisis profitabilitas. Yang pertama itu adalah sebelum pajak, mulai ada laba bersihnya yang kita butuhkan. Ada total aset, penjualan, laba kotor, kemudian laba usaha, dan total ekuitasnya. Nah, nantinya analisis profitabilitas ini atau ROA ini kita lakukan dalam tentang periode 2020 sampai 2024. Jadi kami menganalisis tingkat profitabilitas itu selama 5 tahun terakhir. Tahun 2024 itu terjadi yang namanya penghentian lini bisnis. Nah, karena adanya penghentian lini bisnis ini, makanya perusahaan harus menggolongkan yang lini bisnis yang dihentikan itu direklasifikasi lagi transaksinya sebagai operasi yang dihentikan atau discounted operation di laporan tahun 2024 yang terbarunya. Nah, karena diterbitkan berdasarkan laporan terbaru di annual reportnya yang 2023 juga ikut disesuaikan. Makanya laba yang didapatkan itu sangat berbeda dari tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya karena yang dilaporkan itu belum disesuaikan oleh perusahaan. Nah, sehingga kalau kita menganalisis perbandingan atau tingkat kita mau membandingkan rasio tingkat profitabilitas dari tahun ke tahun itu sulit. Kenapa? Karena laporannya beda. Ada yang disesuaikan dan ada yang tidak disesuaikan. Jadi kita ambil jalan tengahnya, yaitu kita bandingkan dengan laporan yang sudah disesuaikan saja, yaitu 2024 dan 2023, dan nanti kita bandingkan juga yang sebelum penyesuaian. Jadi ada dua periode perbandingan. Jadi 2024 dan 2023. Dan nanti perbandingan kedua 2022 sampai 2020 sampai 2022. Nah, kita langsung lanjut saja ke analisis LOA-nya aja. Setelah dihitung, didapatkanlah LOA-nya. Nah, di tahun 2020 itu LA-nya cuma 2%. Dan 2021 meningkat nih, 13,56%, dan puncaknya itu di 2022 sebesar 26,26,26%. Sedangkan di 2023 itu turun lagi 6,24%, dan meningkat lagi di 2024 di 9,51%. Nah, ini grafiknya ya. Nah, kenapa di 2022 ini turun pesat? Ini tadi saya sudah jelaskan kalau ada lini yang dihentikan. Makanya dia turun, berbeda. Jadi untuk kita bandingkan ini antara 2020 sampai 2022 dengan 2023 2024 itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena laporan keuangannya kan berbeda. Tidak disesuaikan semua, makanya tidak baik untuk kita. Jadi kalau kita melakukan perbandingan dia tidak akurat. Makanya saya bagi jadi dua periode untuk membandingkannya. Walaupun gitu, kita lihat ternyata di dua periode itu terjadi yang namanya peningkatan nih, tren peningkatan terus tiap tahunnya. Nah, untuk mengukur apakah kinerja ROA ini baik atau tingkat perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap uh, terhadap total asetnya itu dikatakan baik atau tidak, kita tidak bisa melihat dari yang namanya itu tingkat tren dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita lihat juga harus kita lihat dari rata-rata industrinya. Jadi untuk melihat seberapa baik uh, kinerja si perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aset itu kita lihat dulu dari rata-rata industri energinya di energi. Nah, biasanya itu setelah saya search kalau tingkat ROA di industri energi rata-ratanya itu berada di kisaran 8% ke atas. Nah, berarti untuk tahun 2021, 2022, dan 2024 itu kinerja perusahaan menghasilkan laba terhadap aset itu sudah sebilang baik ya, apalagi di 2022. Sangat baik itu. Nah, sedangkan untuk 2020 dan 2023 itu berada di bawah 8%. Nah, tapi setelah saya cari itu kenapa di 2020 sangat rendah itu sampai 22% itu karena memang di rata-rata industri di tahun 2020 itu memang rendah berada di kisaran 2% juga karena adanya pandemi dulu. Karena pandemi itu semua perusahaan baik itu energi bukan hanya energi saja, hampir semua sektor perusahaan itu mengalami penurunan ROA karena adanya kejadian pandemi. Nah, berarti untuk tahun itu di 2020 itu sudah terbilang baik ROA-nya karena rata-rata industri yang sama dengan PT Alam itu memang di kisaran segitu juga gitu.
Nah, kemudian kita bahas tentang analisis hubungan nih antara ROA terhadap NPM dan TATU, atau TATU itu perputaran aktiva. Nah, di sini kita bisa tahu nih pengaruh apa sih yang menyebabkan si ROA ini bisa turun atau naik. Nah, apa sih itu NPM? Nah, kita bahas dulu. Di ROA itu ada dipecah lagi menjadi dua komponen, yaitu ada NPM dan TATU. Nah, NPM itu adalah net profit margin, yaitu eh, analisis yang diperlukan untuk menganalisis seberapa efisien si perusahaan dalam menghasilkan laba bersih terhadap tingkat penjualan tertentu. Sedangkan kalau TATU atau perputaran aktiva itu untuk mengukur seberapa besar penjualan yang dihasilkan atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini untuk menghitung hubungan ROA terhadap NPM dan TATU itu dengan cara itu mengalihkan nih NPM dengan TATU-nya, nanti hasilnya itu pasti akan sama dengan perhitungan ROA yang kita lakukan tadi. Nah, di sini kita sudah untuk menghitung net profit margin itu yaitu dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan. Sedangkan kalau perputaran aset itu dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Nah, didapatkanlah hasilnya nih. Di 2020 sampai 2022 itu mengalami peningkatan nih net profit margin-nya. Di 2023, 2024 juga tetap mengalami kenaikan. Ternyata di dua-duanya, baik itu perputaran aset, dari perputaran aset tidak nih. Di 2020, di perputaran aset itu sebesar 0,33%, naik di 2021, sampai puncaknya di 2022, 0,75%, tapi turun lagi. Di 2023, sama aja, mengalami kenaikan. Ini karena beda jauh, tadi karena sudah saya bilang kalau ada lini dihentikan. Makanya kalau lini dihentikan berarti aset yang dulunya beroperasi di sebelum lini itu dihentikan, sekarang dihentikan, jadi tidak beroperasi. Makanya karena hal tersebut berarti aset sudah tidak digunakan lagi. Karena tidak digunakan lagi menyebabkan penjualan turun. Makanya tingkat satu jadi turun atau kebutuhan asetnya jadi turun. Nah, selanjutnya kita menganalisis hubungannya nih antara NPM dan perputaran kita hitung tadi terhadap ROA-nya. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau nilai ROA itu nantinya sama dengan nilai NPM dikali dengan TATU. Nah, ini buktinya tuh. Sama kan? Nah, bisa kita lihat nih, karena dengan adanya nilai NPM dan TATU ini, kita bisa menganalisis nih pengaruh tren ROA ini turun atau tidaknya ini akibat dari peningkatan atau penurunan dari NPM-nya. Nah, yang pertama di 2020, kita lihat di tahun 2020 NPM-nya itu 6,25%, sedangkan untuk perputaran aktifanya 0,33%. Hasilnya ROA-nya cuma 2,9%. Kemudian di tahun 2021, nah tingkat NPM-nya naik nih, 25,76, dan satunya naik juga 0,53. Nah, hasilnya ROA-nya meningkat tajam. Nah, karena tadi NPM-nya memang meningkat tajam juga, satunya juga meningkat, makanya nilai ROA-nya juga meningkat tajam. Nah, sedangkan di 2022 juga naik lagi nih, hampir dua kali lipatnya ya. Dua kali lipat ini NPM juga meningkat nih, 34,94%. Dan satunya juga meningkat, makanya nilainya juga meningkat tajam. Sedangkan kalau di tahun 2023 itu sedikit turun 30,59%, sedangkan satunya anjlok nih dari 0,75 ke 0,20 kali dalam setahun aset memproduksi atau menghasilkan penjualan. Nah, karena satunya anjlok tadi, ROA-nya diturun nih 6,24%. Sedangkan di tahun 2024 itu naik sedikit, NPM juga naik sedikit, makanya ROA naik. Nah, jadi dilihat dari analisis ini bahwa kalau satu ini punya peran besar dalam mempengaruhi ROA. Makin kecil nilai ROA tingkat satu ini, maka ROA-nya bisa turun. Begitu juga dengan NPM. Kalau juga turun, ROA-nya juga turun. Nah, kita bahas lanjut ke analisis ROE. Nah, ROE itu adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien si perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap jumlah atau total modal yang dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, biasanya standar ROE ini di industri energi itu berada di kisaran 15%. Nah, ROE itu bisa dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total ekuitasnya. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan di mana kalau di tahun 2020 sampai 2022 kita lihat tuh di grafiknya mengalami peningkatan juga ROE-nya. Sedangkan di 2023 ya setelah penyesuaian laporan keuangan karena ini yang dihentikan itu juga mengalami peningkatan. Walaupun berbeda tingkatannya, lebih rendah daripada sebelum penyesuaian. Nah, di situ dilihat bahwa di tahun 2021 dan 2022 itu dia berada di atas 15% nih. Nah, berarti tingkat kinerja perusahaan terhadap menghasilkan laba terhadap
modal yang dimiliki oleh para pemegang saham itu sangat baik. Nah, sedangkan di 2020 itu 4,01% cuma. Nah, walaupun di kisaran 15% ya sekarang itu tingkat sekarang ya, tapi itu di tahun 2020 itu sendiri memang tingkat ROE baik di industri sudah saya jelaskan sama dengan Eropa, tingkat ROE pada tahun itu memang cukup rendah karena adanya pandemi tadi. Sedangkan untuk 2023 dan 2024 itu terjadi penurunan karena ada lini bisnis yang menghentikan, makanya tingkat ROE-nya turun. Tapi ternyata itu berada di kisaran di bawah kisaran 15%, berarti kinerja si perusahaan atau PT Alangkri ini dinilai kurang baik dalam menghasilkan laba terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk mengukur pengaruhnya, kenapa si tren si ROE ini bisa naik dan turun itu bisa kita analisis dengan melihat pengaruh si ROE ini terhadap ROA, sel, dan LSM. Nah, jadi ROE itu dia dipecah lagi sama dengan dengan ROA dia dipecah lagi. Jadi ROA, LSM, dan CEL. Nah, ROA kita udah tahu ya, tadi sudah saya jelasin. Jadi kita bahas ke sel dan LSM. Nah, sel itu singkatan dari Common Earning Leverage. Dan kalau LSM itu leverage struktur modal. Nah, kalau sell atau common earning leverage itu adalah analisis yang mencerminkan seberapa besar atau tingkat proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham atas laba bersih dari kegiatan operasional. Sedangkan kalau LSM itu atau leverage struktur modal itu adalah analisis yang mencerminkan sejauh mana sih aset perusahaan itu dibiayai oleh saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung CEL itu biasanya itu jumlah dari laba bersih atau total laba bersih saham biasa dibagi dengan total laba bersih operasionalnya. Sedangkan kalau LSM itu rata-rata total aset biasa dibagi dengan rata-rata saham biasa. Nah, di sini saya menetapkan sel itu satu. Kenapa? Karena di PT Alam Tri itu jenis saham yang dimiliki oleh Alam Tri itu hanya saham biasa, tidak ada yang namanya saham preferen. Jadi pembaginya untuk yang namanya laba bersih untuk saham biasa dan laba bersih saham operasional itu sama aja, jadinya di depannya satu. Nah, alasan kedua karena itu untuk memudahkan dalam perhitungan, karena untuk perhitungan LOA tadi untuk perhitungan betul LOA dan LOE itu jadi dihitung menggunakan laba bersih angka skala bunga. Nah, di dalam laporan keuangan ada data, ada ikhtisar laporan keuangan ya, di situ ada data rasio juga, itu sama, dia pakai laba bersih angka pasca bunga dalam mencari ROA. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan pengukuran hasil ROA yang akurat, maka selnya ditetapkan jadi satu. Begitu. Nah, sedangkan kalau LSM itu dapat kita hitung dengan membagi total aset dengan total ekuitasnya. Nah, di sini didapatkan tuh. Di tahun 2020 itu 1,92, sedangkan di tahun 2024 itu 1,25. Nah, kemudian kita uji nih hubungan antara ROE terhadap ROA, sel, dan LSM-nya. Jadi kan sudah kita hitung ROA-nya, selnya juga kita kalikan tiga-tiganya ini ternyata sama nih nilainya dengan ROE yang kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian kita analisis di tahun 2020 itu ROE-nya 4,1%. Sedangkan di 2021 naik signifikan 23,27. Nah, kenapa bisa naik signifikan? Yang pertama itu karena ROA-nya naik signifikan nih, bahkan sampai 5 kali lipat atau 6 kali lipatnya. Jadi dari tahun 2020, sedangkan SL-nya tetap satu. Dan LSM-nya turun sedikit, walaupun turun sedikit, tapi ini didorong oleh ROA yang melonjak tajam sampai 13,56, makanya tingkat ROE ini jadi tinggi. Begitu pula di tahun 2022, naik signifikan lagi 43,37% di tahun 2022 karena ROA-nya, LSM-nya turun nih. Walaupun turun karena didorong oleh ROA, maka tingkat ROE-nya tinggi. Sedangkan di 2023 ternyata turun signifikan nih, anjlok 8,82%. Kenapa? Karena ROA-nya turun, LSM-nya juga turun. Makanya ROE-nya anjlok. Sedangkan di 2024 naik lagi sedikit 3%. Jadi 11,87 di tahun 2024 karena ROA-nya naik, LSM-nya turun. Jadi dari pengujian ini dapat kita simpulkan bahwa nilai ROE ini perubahan tren ROE dipengaruhi oleh perubahan tren ROA. Semakin besar nilai ROA, semakin tinggi nilai ROE-nya. Selanjutnya kita bahas ke analisis profitabilitas terakhir, yaitu GPM dan OPM. Nah, untuk GPM itu adalah singkatan dari Gross Profit Margin. Sedangkan kalau OPM itu adalah Operating Profit Margin. Nah, Gross Profit Margin itu adalah tingkat rasio atau analisis rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar kemampuan si perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan utama perusahaan. Nah, kalau Alangkri itu kan penjualan utamanya itu kan batu bara. Jadi di situ diukur, di dalam analisis ini diukur kemampuan si perusahaan dalam menghasilkan atau memproduksi atau memperoleh keuntungan dari penjualan batu bara tersebut. Sedangkan kalau untuk operasional profit margin itu adalah analisis rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan si perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan utama atau kegiatan operasionalnya. Jadi itu nanti untuk OPM, semua biaya atau semua pendapatan dan biaya operasional itu diperhitungkan dalam menghitung rasio operating profit margin. Nah, untuk menghitung GPM itu atau gross profit margin dapat kita hitung dengan cara membagi laba kotor dengan total penjualannya. Nah, di sini sudah saya hitung dari 2020 sampai 2024 itu kita dapat. Kalau di 2020 itu GPM-nya berada di tingkat 22,75% dan sampai ke tingkat puncaknya itu di 2022 itu 57,43%. Nah, berarti dari 2020 dan 2022 itu mengalami tren peningkatan yang signifikan ya. Sedangkan setelah dilakukan penyesuaian laporan keuangan karena adanya lini bisnis yang dihentikan tadi, nah di 2023 itu sebesar 40,63%. Dan di tahun 2024 sebesar 42,05%, itu mengalami peningkatan ya. Dan peningkatan juga. Nah, untuk melihat apakah kinerja si perusahaan ini terhadap eh, hasil dari keuntungan penjualan itu dinilai baik atau tidak, itu tergantung pada rata-rata. Kita lihat dulu rata-rata industri di industri energi yang bergerak di subsektor atau menghasilkan produk berupa batu bara. Kita lihat rata-rata industrinya untuk GPM. Nah, untuk GPM di sektor energi itu rata-rata industrinya itu berada di kisaran 30% ke atas. Nah, berarti untuk 2021 dan 2024 tingkat GPM untuk PT Alamri itu sudah dinilai sangat baik karena berada di atas 30%-nya. Sedangkan untuk 2020 itu berada di kisaran 30%. Nah, walaupun begitu, kita lihat dulu kondisinya. Di tahun 2020 kan karena ada pandemi itu. Nah, berarti karena mengikuti seperti ROA dan ROE tadi, ternyata kita lihat di 2020 itu tingkat GPM-nya memang rendah untuk industri energi. Jadi tidak bisa kita bilang kalau 2020 itu tingkat GPM-nya atau kinerja perusahaan terhadap atau menghasilkan keuntungan terhadap penjualan batu bara itu dinilai buruk gitu. Nah, sedangkan kalau untuk analisis rasio OPM itu kita bisa menghitungnya dengan cara membagi laba usaha dibagi dengan total penjualan. Nah, itu kita dapatkanlah di 2020 sampai 2022 ini ya. Nah, itu saya didapatkan kalau itu terjadi tren peningkatan. Nah, dan dari awalnya di 2020 itu sebesar 11,24%, di tahun 2022 puncaknya paling tertinggi itu 53,17%. Dan di tahun 2023 itu berada di tingkat 35,82. Nah, tapi turun nih di 2024 ke 34,22%. Mengalami tren penurunan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, naik nih. Nah, untuk mengukur kinerjanya sama, kita juga bandingkan ke rata-rata industrinya. Kita lihat rata-rata industri energi, itu berapa tingkat OPM-nya. Nah, untuk mengukurnya, itu setelah saya search, itu tingkat OPM itu berada di kisaran 20%. Itu sudah dinilai atau 30% sama seperti uh, gross profit margin, berarti tingkat 30% atau 35% ke atas. Nah, berarti untuk 2021 sampai 2024 sudah terbilang baik, walaupun di 2024 itu mengalami penurunan, tapi tetap dia masih berada di kisaran atau tingkat rata-rata industri masih tergolong baik berarti. Sedangkan di 2020 juga mengalami penurunan, berada di titik rendah nih 11,24% karena itu tadi saya jelasin karena kondisi pandemi tadi gitu. Jadi dari hasil analisis yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa PT Alam Tri ini dalam kemampuannya menghasilkan laba sudah dinilai cukup baik ya. Mulai dari ROA tadi dilihat bahwa grafiknya naik terus nih, trennya naik terus. Kemudian memang berada kalau kita pandang dari rata-rata industrinya juga, industri energi dan subsektornya di bidang batu bara itu juga berada di atas kisaran tersebut. Sedangkan untuk ROE-nya itu juga mengalami peningkatan yang signifikan juga dari 2020 dan 2022 dan 2023 dan 2024 juga mengalami tingkat yang signifikan, tapi untuk 2023 dan 2024 itu dia masih di bawah yang namanya itu rata-rata industrinya. Nah, hal itu berarti nih tingkat si perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap modal yang dimiliki perusahaan itu kurang baik lah istilahnya. Tapi kita lihat dulu kondisi perusahaannya di PT Alam kan karena adanya lini bisnis yang dihentikan. Nah, pengaruhnya tadi kan ROI-nya kan terhadap ini total
ROA-nya. ROA kan pengaruhnya ke tadi ke tatu ya, atau perputaran aktifanya, karena dari digantikan nilai tatunya jadi turun, jadi berpengaruh ke ROA dan berpengaruh juga ke ROE-nya. Nah, kemudian untuk GPM dan OPM-nya itu juga terlihat tuh trennya terus naik, baik GPM dan OPM-nya, dan juga masih di atas jika kita bandingkan dengan rata-rata industri di sektor energi dan subsektor batubara juga berada di kisaran di atas kisaran itu rata-ratanya. Berarti nilai tingkat kinerja si perusahaan juga baik di sana. Jadi total kesimpulannya untuk analisis profitabilitas si perusahaan sudah sangat baik untuk PT Alam Tri dalam menghasilkan laba. PT Alam Tri. Yang pertama itu ada analisis tentang earning per saham atau EPS, lalu yang kedua price earning ratio atau PER, lalu yang ketiga price to book value atau PBV. Nah, yang pertama untuk analisis earning per saham atau EPS. Sebelumnya EPS ini adalah perhitungan untuk menunjukkan berapa banyak laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi EPS, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Terlihat di dalam tabel ini terdapat kenaikan di tahun 2022 dan 2023. Namun terdapat penurunan lagi di tahun 2024 yang mungkin disebabkan oleh kenaikan biaya atau kondisi operasional lainnya secara umum. Tetapi perusahaan tetap stabil dalam menghasilkan laba. Lalu untuk analisis yang kedua itu ada price earning ratio. Nah, price earning ratio ini adalah indikator populer untuk menilai apakah saham perusahaan mahal atau murah relatif terhadap labanya. Semakin tinggi PER, semakin mahal saham tersebut dinilai pasar. Nah, dalam PT Alam Tri ada penurunan signifikan dari tahun 2020 dan ke tahun sebelumnya, yaitu ada penurunan yang sangat drastis. Ini menunjukkan bahwa pasar menilai saham perusahaan semakin murah secara valuasi dibandingkan dengan laba per lembar sahamnya. Nah, secara umum PR antara 10 hingga 20 dianggap wajar untuk perusahaan stabil. Sementara PER di bawah 10 dapat mengindikasikan saham tersebut undervalued atau berpotensi bermasalah. Data menunjukkan perusahaan secara konsisten berada di bawah kisaran wajar sejak 2021. Nah, ini ternyata setelah kami mencari tahu, pertumbuhan PR yang turun secara signifikan ini disebabkan karena adanya transformasi sektor bisnis yang terjadi oleh PT Alam Tri, yang dikarenakan perusahaan mengganti atau melakukan perubahan terhadap sektor bisnisnya. Tetapi perusahaan tetap menjaga dan mempertahankan nilai PER agar tidak turun atau di bawah 0. Lalu untuk perhitungan yang ketiga atau analisis yang ketiga itu ada price to book value atau PBV, seperti yang kita lihat di dalam tabel. Tapi sebelumnya PBV ini adalah perbandingan harga pasar saham dengan nilai aset bersih perusahaan. PBV di bawah 1 sering dianggap murah. Nah, kalau untuk PBV yang di atas 1 dianggap wajar atau mahal. Di dalam tabel ini nilai buku stabil, tapi ada penurunan serupa dengan PER. PBV menunjukkan penurunan signifikan dari puncaknya di tahun 2022, yaitu 20.168 sekian menjadi 13.036 sekian di tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan rasio, angka PBV yang sangat tinggi ini menegaskan kembali bahwa harga saham di pasar jauh melampaui nilai aset real perusahaan. Sekian analisis dari rasio pasar
Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, itu Ibu Dr. Wira Lestari SEMS. Mana pada hari ini saya, yaitu Anjula Maria Afrianti Sidabutar, dengan NIM C1C02407 yang akan menyampaikan atau menjelaskan terkait analisis risiko di laporan keuangan PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk periode 2020-2024 atau disebut dengan PT Alam Tri. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait profil perusahaan tersebut. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk sebelumnya dikenal sebagai Adaro Energi Indonesia. Nah, untuk perusahaan ini bergerak di bidang energi, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara dan energi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pertambangan batubara, metalurgi, pemrosesan mineral, jasa pertambangan, dan bisnis energi terbarukan, yang dimana didirikan pada 28 Juli 2004 dan didaftarkan di BI 16 Juli 2008. Dan pemegang sahamnya 5% yang dipegang oleh Adaro Strategic Investment dan Garibaldi Tauhid. Dan anak perusahaan utama dari Alam Tri ini ada Adaro Energi, Adaro Minerals Indonesia, Sapatra Indah Sejati, Adaro Andalas Indonesia. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait analisis rasio atau analisis risiko. Ini sudah saya paparkan teman-teman terkait berapa total aktiva lancar pada tahun 2020, utang lancar pada tahun 2020, total persediaan pada 2020, kemudian total kas setara kas, dan yang nantinya saya akan menghitung rasio lancarnya, rasio cepatnya atau quick rasio, kemudian rasio kasnya, yang dimana kita akan menghitung rasio itu di tiap tahunnya. Nah, langsung saja di sini pada tahun 2020 total aktiva lancar itu sebesar 1.731.619.000 rupiah, dan utang lancarnya itu sebesar 1.144.923.000 rupiah. Kemudian ada 105.134.000 rupiah, dan kas setara kasnya itu sebesar 1.173.703.000 rupiah. Nah, untuk mencari rasio lancar atau current rasio, kita hanya membagikan total aktiva lancar dengan utang lancar. Di sini sudah saya cari dan saya menemukan totalnya itu sebesar 1,51 sekian, yang dimana kita bulatkan menjadi 1,51. Dan untuk mencari rasio cepatnya, dia yaitu aktiva lancarnya itu kita kurangkan dulu dengan total persediaan. Kemudian jika sudah menemukan hasilnya, nanti kita bagikan dengan lancar, maka kita menemukan hasilnya itu sebesar 1,42 sekian, yang dimana kita bulatkan menjadi 1,42. Dan untuk mencari rasio kas atau rasio cash rasio itu total kas setara kasnya kita bagikan dengan utang lancar, kita temukan sebesar 1,025 sekian, kita bulatkan menjadi 1,02.
Nah, teman-teman, untuk mencari rasio-rasio untuk tahun berikutnya itu sama ya, teman-teman ya. Kalau untuk mencari current rasio itu dari aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, kemudian untuk mencari rasio cepat atau quick ratio itu dengan cara aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar, kemudian untuk mencari cash ratio itu kas setara kas dibagi dengan utang lancar. Itu sama-sama ya teman-teman. Untuk tahun 2020 sampai 2024 itu cara mencari rasio itu sama. Jadi kita bisa simpulkan untuk tahun 2020 rasio lancar atau current rasionya itu sebesar 1,51 dan rasio cepat atau quick rasionya itu sebesar 1,42 dan rasio kas sebesar 1,02, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cukup baik. Jadi dengan kondisi ini ya teman-teman sudah mengerti bahwa masih katanya di sini masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, berarti kondisi likuiditasnya ini masih berada pada level aman ya, berada level aman karena seluruh rasionya itu berada di atas tingkat 1. Meskipun memang belum terlalu kuat, tapi masih dibilang aman ya teman-teman. Maka untuk tahun 2020 ini tingkat atau kondisi likuidnya masih aman. Nah, untuk tahun 2021 terjadi peningkatan. Nah, di sini ada terjadi peningkatan teman-teman. Coba kita lihat untuk tahun 2020 di sini untuk rasio lancarnya itu sebesar 1,5 sekian. Dan untuk quick rasio itu sebesar 1,4 sekian, untuk rasio kasnya itu 1,02 sekian. Nah, untuk di tahun 2021 ada peningkatan likuiditas. Untuk rasio lancar itu 2,08. Oh, ada peningkatan nih teman-teman, dari 1,51 itu menjadi 2,08, dan untuk quick ratio-nya dari tahun 2020 itu 1,42 menjadi 1,99 di 2021, sama seperti rasio kas, peningkatan dari 1,0 menjadi 1,3. Maka kalau sudah ada peningkatan di mana rasio ini meningkat menjadi 2,8, 1,9 dan 1,3, menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya ini semakin kuat dan lebih sehat dibanding dengan 2020. Nah, kita simpulkan bahwa 2021 ini berarti dia dalam melunasi kewajiban jangka pendek ini sangat bagus ya, dan sangat cepat, kemudian juga lebih sehat lah untuk 2021 ini. Oke, lanjut untuk tahun 2022 gimana nih? Oh my god. Mengapa? Nah, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan pada likuiditas menjadi 2,17. Di tahun 2021 kan itu rasio lancar itu sebesar 2,08. Nah, untuk tahun 2022 itu 2,17, dan quick ratio di 2021 itu dari 1,99 menjadi 2,09, dan untuk cash ratio itu dari 1,66 jadi dari 1,33 menjadi 1,66. Lanjut pada tahun 2023 itu terjadi sedikit penurunan likuiditas dibanding tahun 2022. Nah, rasio lancarnya menurun menjadi 2,01, rasio cepatnya 1,93, dan cash ratio-nya itu sebesar 1,15. Sebenarnya turun, tapi tidak turun drastis ya, masih dibilang aman. Yang dimana walaupun menurun, posisi likuiditasnya itu masih dalam kategori baik dan tetap masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, begitu tuh. Kemudian untuk tahun 2024
pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan yang sangat tajam pada rasio lancarnya atau current rasionya, yaitu sebesar 4,02 teman-teman, sangat-sangat naik drastis ya teman-teman, dan quick rasionya itu sebesar 3,87. Bisa kita lihat di data ini ya benar dari 1,93 menjadi 3,87, dan untuk case rasionya dari 1,55 menjadi 2,17. Sangat drastis ya teman-teman peningkatannya. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi likuiditas yang sangat kuat dan kas aset lancarnya jauh lebih besar dibanding kewajiban lancarnya. Tuh. Nah, dari hal ini juga kita bisa menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang lancar sangat konservatif atau kewajiban jangka pendeknya bisa menurun drastis. Nah, dari yang sudah saya jelaskan ini teman-teman terkait analisis risiko atau rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, kita simpulkan bahwa secara keseluruhan likuiditas perusahaan ini mengalami tren yang peningkatan yang sangat mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan sedikit penurunan yang hanya terjadi pada 2023 aja, namun kembali lagi melonjak pada tahun 2024. Nah, dari hal ini menandakan bahwa perusahaan tuh kita simpulkan di sini dari keseluruhannya ya, dari tahun 2020 sampai 2024, kita simpulkan bahwa likuiditas perusahaan ini mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, hingga walaupun di tahun 2023 ada penurunan, tapi tidak drastis ya turunnya, masih dibilang aman. Namun kembali lagi melonjak pada tahun 2024 yang sangat drastis ya penaikannya atau peningkatannya. Nah, dari hal ini juga kita bisa melihat bahwa perusahaan Alamtri ini masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Nah, tahun 2024 ini juga menunjukkan bahwa posisi likuiditasnya sangat baik selama periode pengamatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait analisis risiko ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman saya yang lainnya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata atau salah penyampaian atau kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa mendiskusikannya di lain waktu terkait analisis risiko ini. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024150. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori prediksi kebangkrutan dengan teori Almans. Teori Almans itu ada dua, teori lama dan teori baru. Teori lamanya itu dengan mempunyai rumus Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,999 dikali X5. X1 nya sama dengan working capital dibagi total aset atau model kerja dibagi total aset. X2 nya total returning earning atau total laba ditahan dibagi total aset. X3 nya sama dengan total earning before interest and tax atau total laba kotor dibagi total aset. X4 nya total book value of equity atau total modal dibagi total utang. X5 nya total sales dibagi total aset atau total penjualan usaha dibagi total aset. Working capital sama dengan
Rumus working capitalnya yaitu sama dengan total current asset dikurang total current liabilities atau total aset lancar dikurang total utang lancar. Nah, hasil analisisnya yaitu Z skornya lebih dari 2,99, perusahaan tidak memiliki masalah dengan kondisi keuangan. 2,77 kurang dari 2,99, perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan meskipun tidak serius. 1,88 kurang dari 2,9, perusahaan akan memiliki permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan. Z-skornya kurang dari 1,88, perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Di sini sudah ada perhitungannya, itu ini dari laporan keuangan. Total aset lancarnya itu pada tahun 2020 1.719.619 rupiah, yaitu pada total utang lancarnya yaitu 1.144.923 rupiah. Nah, total asetnya yaitu total aset semuanya yaitu 6.381.566 rupiah. Maka X1-nya yaitu tadi seperti tadi, rumus X1-nya yaitu working capital atau modal kerja dikurang total aset. Working capitalnya tadi dari aset lancar total aset lancar dikurang total utang lancar tadi 1.731.619 rupiah dikurangin 1.144.923 rupiah yang memiliki hasil 586.696 rupiah. Nah, maka tadi kan rumus X1-nya itu working capital dibagi dengan total aset, maka 586.696 rupiah dibagi total aset yang sebesar 6.381.566 rupiah, dapatlah hasilnya 0,091936.055. Nah, selanjutnya yaitu total laba ditahan atau X2-nya itu total laba ditahan dibagi total laba, yaitu total laba ditahan dibagi total laba yaitu memiliki hasil 2,347061 rupiah. Selanjutnya yaitu kita di sini sudah ada mengikuti. Selanjutnya hasil analisis X2-nya itu tadi, rumus X2-nya yaitu tadi total retaining earning dibagi total aset. Retaining earning-nya tadi yang tadi yaitu sebesar 2.347.0,1 tadi. Nah, di sini X2-nya yaitu sudah kita cari dengan hasil 0,36778726. Nah, X3-nya tadi rumusnya total laba kotor dibagi total aset. Nah, laba kotornya itu 2,221165, maka dibagi dengan total aset tadi sebesar 6.381.566 rupiah. Nah, hasilnya tadi yaitu 0,034813555. Nah, X4-nya yaitu
rumusnya tadi total modal dibagi dengan total liabilitas atau total utang. Ini 3.951.714 rupiah dibagi dengan 2.429.852. Dapatlah hasilnya X4 nya itu 1,6263 Nah, X5 nya itu total penjualan dibagi total aset, yaitu total penjualannya 2.534.842 dibagi dengan 6.381.566. Dapatlah hasilnya 0,3972136161. Nah, di sini tadi kan sudah mendapatkan hasilnya. Nah, tadi kan kita masukin rumusnya tadi, teori lama, teori Altman. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 X dikali X3 ditambah 0,6 X4 dan 0,99 X5. Nah, sudah dapat X1, X2, X3 dan X4 nya, yaitu kita masukin 1,2 dikali 0,091936055. Nah, X ditambah 1,4 dikali X2 nya, yaitu 0,3677872625 ditambah 3,3 dikali dengan 0,03481 ditambah dengan 0,6 dikali X4, yaitu X4 nya 1,6263188805 ditambah dengan 0,999 dikali X5 0,397213161. Dapatlah hasilnya 2,112717905. Dengan ini kesimpulan pada tahun 2020-nya yaitu perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan. Pada tahun 2021-nya perusahaan Alamtri mempunyai sedikit masalah keuangan meskipun tidak serius. Tahun 2022 perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Tahun 2023 perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Tahun 2024-nya perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Nah, selanjutnya teori baru untuk jenis perusahaan. Teori baru ini dibagi dua lagi, yaitu untuk jenis perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Nah, rumus untuk jenis perusahaan manufaktur itu Z 0,717 dikali X1 ditambah 0,874 dikali X2 dan 3,107 dikali X3 dan 0,420 dikali X4 ditambah 0,99 dikali X5. Ini hampir mirip keterangannya juga, kurang lebih seperti teori lama. Nah, dapatlah hasilnya yaitu tadi kurang lebih hasilnya. Nah, selanjutnya untuk manufaktur itu rumusnya Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Penjelasan keterangannya yang X1, X2, X3, X4 nya kurang lebih. Nah, perhitungannya dapatlah hasil prediksi kebangkrutan dengan Altman dengan metode lama, yaitu
Karena ini perusahaan non manufaktur, jadinya kita menggunakan rumus teori barunya, yaitu non manufaktur. Jadi hasilnya tadi yang manufaktur tidak saya jelaskan karena perusahaan Alamtree ini menggunakan yang non manufaktur karena perusahaannya non manufaktur. Nah, dapatlah Almans poinnya, yaitu pada tahun 2020 sama dengan 3,743670001. Tahun 2021-nya yaitu 5,2854. Selanjutnya saya tidak membacakan belakangnya. Tahun 2022-nya yaitu 7,48, tahun 2023-nya yaitu 6,971, 2024-nya 8,51. Dapatlah kesimpulan pada tahun 2020 perusahaan berada di zona aman. Tahun 2021-nya perusahaan berada di zona aman juga. Sepertinya di tahun berikutnya juga masih di zona aman, jadi perusahaannya mengalami zona aman, tidak ada yang begitu buruk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori Sprague atau S-score dengan rumusnya, yaitu S sama dengan 1,03A ditambah 3,07 B dikali B ditambah 0,66 dikali C ditambah 0,4 dikali D. A-nya yaitu working capital atau total aset, atau dengan bahasa Indonesia modal kerja dibagi total aset. B-nya total net profit before interest and tax dibagi total aset. Total laba kotornya dibagi total aset. C-nya itu total laba kotor dibagi total utang lancar. D-nya total sales atau total penjualan usaha dibagi total aset. Working capital-nya yaitu total current asset dikurang total current liabilities atau total aset lancar dikurang total utang lancar. Sebenarnya penjelasan Sprague ini hampir sama juga dengan itu, cuman beda rumus saja. Baiklah, di sini A-nya tuh tadi total A tadi working capital atau modal kerja dikurang total aset. Nah, working capitalnya tadi 586.696.696 rupiah. Kita bagi dengan total asetnya yaitu 6.381.566. Dapatlah hasilnya 0,091 hanya. Nah, untuk total B-nya tadi total laba kotor dibagi total aset, yaitu total laba kotor ini 222.165 rupiah dibagi dengan total aset tadi 6.381.566 rupiah. Dapatlah hasilnya 0,38. Nah, untuk C-nya itu total net profit atau total laba kotornya itu tadi 222.165 rupiah dibagi dengan total utang lancarnya. Utang lancarnya itu 1.114.923. Hasil C-nya yaitu 0,194. Nah, untuk D-nya tadi yaitu total sales atau total penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan bersihnya itu sebesar 2.534.842 dibagi dengan total asetnya yaitu 6.381.566 rupiah. Dapatlah price D-nya 0,3972. Nah, maka masuklah rumus tadi sama dengan 1,3 atau 1,03 dikali dengan X1 nya tadi dikali dengan A nya 0,091 ditambah 3,07 B nya dikali B 0,034 ditambah dengan 0,66 dikali C nya yaitu 0,9194.
ditambah dengan 0,4 dikali D atau 0,3971313161. Dapatlah hasilnya. Spring skornya itu 0,488525802. Nah, kesimpulan dari ininya, tahun 2020 perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Tahun 2021-nya perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Tahun 2002-nya perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Tahun 2023 perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Dan tahun 2024-nya sama. Nah, dari kesimpulan tadi, dari metode Altman dan Sprague itu perusahaan dalam posisi aman, tidak ada resiko kebangkrutannya. Pada teori Almans tadi ada di tahun 2020-nya, yaitu perusahaan agak mengalami penurunan, itu masih di posisi wajar dan tidak berisiko tinggi. Jadi semuanya dari metode Almans dan Sprague itu perusahaan Alamtree Researching Indonesia tidak mengalami atau tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Lumban Gaol dengan NIM C1C024048. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terkait dengan materi tentang teori prediksi kebangkrutan pada analisis laporan keuangan PT Alamtree Resources Indonesia Tbk. Di sini periode laporan keuangannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dahulu profil dari perusahaan, di mana PT Alamtree Resources Indonesia Tbk ini sendiri sebelumnya dikenal sebagai Adaro Energy Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara dan energi terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini biasanya berfokus pada bidang pertambangan batu bara metalurgi, pemrosesan mineral, jasa pertambangan, dan bisnis energi terbarukan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan teori prediksi kebangkrutan yang selanjutnya, yaitu teori Zmijewski atau disingkat dengan X-score. Nah, di sini ada rumusnya di mana X sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurang 0,04 X3, di mana keterangannya X1 itu merupakan total net income dibagi total aset. Nah, total net income itu isinya ada total dari laba bersih, yang nanti kita akan lihat di laporan keuangannya. Kemudian X2 itu rumusnya total liabilities atau total utang dibagi dengan total aset. X3-nya total current asset dibagi dengan total current liabilities. Nah, jadi current asset itu artinya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, ini sendiri di bawahnya ada tabel terkait dengan interpretasi dari nilai Z-score, Zmijewski score. Di sini ada jika Z-nya lebih daripada 0, mengartikan bahwa perusahaan itu tidak sehat dan biasanya akan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan jika hasil Zmijewski score-nya kurang dari 0, menginterpretasikan bahwa perusahaan itu berpotensi tidak mengalami kebangkrutan. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis terhadap laporan keuangan dari PT Alamtree Resources Indonesia Tbk, di mana
pada tahun 2020 kita akan cari dahulu perhitungan dari X1-nya, di mana total laba bersihnya, jika kita lihat di laporan keuangan itu, bisa juga dituliskan sebagai laba tahun berjalan. Nah, di sini sebesar Rp158.505. Nah, sedangkan total asetnya ada sebesar Rp6.381.566. Nah, di sini saya buat perhitungannya dari periode 2020 sampai periode 2024. Nanti kita akan mencari sesuai dengan laporan keuangannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan analisis ini dengan perhitungan X1-nya, di mana untuk perhitungan X1 ini bisa juga sebagai perhitungan dari ROA, Return on Assets. Nah, di sini tadi kita sudah tahu rumus X1 itu adalah total laba tahun berjalan atau total laba bersihnya dibagi dengan total aset. Nah, didapatkan hasilnya sebesar 0,0224 atau juga bisa kita langsung bulatkan menjadi 0,02 saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari X2 atau leverage-nya, di mana tadi rumusnya total utang itu dibagi dengan total aset. Nah, di sini total utangnya kita contohkan di tahun 2020. Di sini ada jumlahnya 2.429.852. Nah, ini nanti akan kita bagikan dengan total aset di tahun 2020. Hasilnya ada 0,38. Kemudian kita akan lanjut untuk mencari X3-nya, di mana aset lancar dibagi dengan utang lancar. Di sini aset lancarnya kita ambil tahun 2020. Jumlah aset lancarnya di laporan keuangan sebesar 1.731.619. Kemudian untuk utang lancarnya sendiri sebesar 1.144.923. Untuk X3-nya atau bisa juga ini nama lainnya dicari liquidity-nya, mendapatkan hasil di tahun 2020 itu sebesar 1,51. Atau bisa juga langsung dibulatkan menjadi 1,5. Nah, kita akan mencari untuk periode 2021, 2022, 2023, dan 2024. Itu caranya sama saja. Hanya di sini kita akan langsung ke perhitungan hasil dari Zmijewski X-score-nya saja. Nah, di sini tadi kita sudah menghitung semua X1, X2, X3-nya. Selanjutnya kita akan masukkan total dari X1, X2, dan X3-nya ke dalam perhitungan rumus Zmijewski X-score-nya. Nah, tadi kita sudah tahu rumus dari Zmijewski X-score-nya. X-nya sama dengan min 4,3, kita kurangkan dengan X1 ini tadi kita kalikan dulu dengan 4,5. Jadi, misalnya di tahun 2020, X1-nya senilai 0,02. Kita akan kalikan dengan 4,5. Kemudian nanti ditambah dengan X2-nya dikali 5,7. Nah, X2-nya tadi di tahun 2020 senilai 0,38, kita kalikan dengan 5,72. Kemudian dikurang dengan 0,04 dikali X3. Di sini X3 untuk tahun 2020-nya sebesar 1,51. Nah, kemudian nanti akan kita cari totalnya, akan menghasilkan di sini tahun 2020-nya X-score-nya senilai min 2,30. Kenapa saya buat di sini warna merah? Karena dia nilainya minus. Nah, nanti kita akan lihat lagi kembali
Di awal, di tabel interpretasi nilai Z-score-nya, nanti akan kita buat kesimpulannya. Bagaimana dengan teori prediksi kebangkrutan menurut Zmijewski skornya di tahun 2020 sampai 2024. Oke, tadi kita sudah tahu di tabel interpretasi itu jika nilai Z-score-nya lebih daripada 0, perusahaan itu tidak sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, kita lihat di sini di tahun 2020, nilai Zmijewski score-nya ternyata minus 2,3, yang berarti dia kurang daripada 0. Atau bisa juga disebut di sini interpretasinya sebagai perusahaan yang berpotensi tidak mengalami kebangkrutan. Nah, di sini untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024-nya ternyata nilainya minus. Semua minus yang artinya kurang daripada 0. Misalnya di sini di tahun 2021 minus 2,64, di tahun 2022 ada minus 3,3, di tahun 2023 minus 3,5, dan di tahun 2024 minus 4,37. Nah, itu tadi yang saya bilang, berarti kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, menurut teori Zmijewski X-score itu mengartikan bahwa PT Alamtri Resources Indonesia Tbk itu mengalami interpretasi bahwa perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Atau dalam artian lain perusahaan itu sehat. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya terkait dengan teori Grover atau G-score. Nah, untuk teori Grover ini perhitungannya dan caranya sebenarnya mirip dengan teori-teori sebelumnya. Hanya yang membedakan mungkin di rumus dan juga interpretasinya saja. Nah, kita kan melihat di sini untuk Grover sendiri, dia memiliki 3 buah objek perhitungan, di mana di sini ada X1, X2, dan juga X3. Untuk rumusnya 1,650 dikali X1 ditambah 3,404 dikali X2 dikurang 0,016 dikali X3, atau ini untuk mencari ROA, ditambah dengan 0,057. Nah, untuk keterangannya di sini X1-nya itu adalah working capital dibagi dengan total aset. Nah, jadi working capital ini kita akan mencari dulu, di mana working capital ini artinya total aset lancar dikurang dengan total utang lancar. Kemudian jika sudah didapat hasilnya, dikurangkan, kita akan bagikan dengan total aset. Nah, itulah untuk mencari X1-nya. Kemudian untuk X2-nya ada total earnings before interest and taxes. Artinya adalah total laba kotor sebelum pajak dibagi dengan total aset. Untuk X3-nya adalah total laba bersih, net income, dibagi dengan total aset. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali di sini ada tabelnya. Jika perhitungan dari nilai Z-score-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0,01, artinya perusahaan itu berpotensi tidak mengalami kebangkrutan atau perusahaannya di kategori sehat. Nah, jika dia kurang dari atau sama dengan minus 0,02, interpretasinya perusahaan itu tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Oke, baik, kita akan lanjut ke analisis laporan keuangannya di PT Alamtri. Di sini sudah ada perhitungannya, saya buat,
di tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, kembali kita lihat tadi di rumusnya. Kita akan cari dari X1 terlebih dahulu. X1 itu tadi ada working capital, di mana working capital itu total aset lancar. Di sini ada total aset lancarnya, kita ambil contohnya di tahun 2020. Total aset lancarnya itu ada sebesar Rp1.731.619. Nah, nanti akan kita kurangkan dengan total utang di tahun 2020. Di sini total utang lancarnya itu sebesar 1.144.923. Nah, kita tadi sudah cari aset lancar dan utang lancarnya. Kemudian kita kan kurangkan untuk mendapatkan working capital-nya. Oke, di sini working capital-nya di tahun 2020 sebesar 586.696. Baik, selanjutnya kita akan cari X1-nya tadi. Sudah dapat working capital-nya. Kemudian kita akan bagikan dengan total aset. Nah, ini total asetnya di tahun 2020. Rp6.381.566. Nah, untuk X1-nya kita langsung saja ke rumusnya tadi. Working capital dibagi total aset. Nah, ini tadi working capital di tahun 2020. Kita akan bagikan dengan total aset di sini. Menghasilkan X1 untuk tahun 2020-nya sebesar 0,091. Atau bisa juga kalau kita bulatkan menjadi 0,1. Oke, selanjutnya setelah itu kita mencari X2-nya. X2 itu total laba kotor dibagi total aset. Total laba kotornya di sini dalam artian jika di laporan keuangan itu tidak ada penulisan total laba kotor, kita juga bisa mengasumsikannya sebagai laba sebelum pajak penghasilan. Nah, di sini untuk tahun 2020 di laporan keuangannya sebesar Rp222.165. Nah, untuk mencari X2-nya tadi total laba kotor sudah kita ketahui dibagi dengan total aset. Ini dia total asetnya tadi, Rp6.381.566. Kita bagi, kemudian kita dapatlah perhitungan X2-nya untuk tahun 2020 itu sebesar 0,034. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang terakhir, X3-nya. X3 di sini dia perhitungan dari total laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, di sini total laba bersihnya atau yang disebut dengan laba tahun berjalan jika di laporan keuangan di tahun 2020-nya sebesar Rp158.505 dibagi dengan total aset Rp6.381.566. Nah, didapat di sini X3-nya, X3 atau ROA-nya. Sudah kita bagikan, didapat hasil untuk tahun 2020 itu sebesar 0,024. Nah, kita sudah mencari nih dari X1, X2, dan X3-nya. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam rumus teori Grover yang ini. Oke, rumusnya di sini tadi kita coba masukkan. G sama dengan 1,650 dikali X1. 1,650 kita kalikan dengan total X1 di sini. Untuk tahun 2020, 0,091. Kemudian kita tambahkan dengan 3,404 X2. 3,404 dikali dengan, ini dia, 0,034. Kemudian kita kurang dengan 0,016 dikali 0,024. Dan yang terakhir akan ditambahkan dengan 0,057. Nah, jika sudah kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus tersebut,
kita akan mendapatkan hasil perhitungan dari Grover G-score-nya untuk tahun 2020 itu sebesar 0,3268. Nah, setelah kita sudah mencari tahun 2020, kita lanjutkan lagi ke periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Jika sudah kita ketahui semua hasil dari perhitungannya, seperti kita lihat di dalam tabel tersebut, untuk tahun 2021-nya sebesar 1,04, tahun 2022-nya 1,90, untuk tahun 2023-nya 1,14, dan di tahun 2024-nya 0,95. Kembali kita lihat lagi untuk tabel perhitungannya. Untuk tabel interpretasinya dari Grover G-score-nya di sini, tadi kita sudah lihat jika hasil G-score-nya lebih dari atau sama dengan 0,01, perusahaannya tidak mengalami kebangkrutan. Nah, kita lihat di sini contohnya di tahun 2020. Senilai 0,33 jika kita bulatkan ya. 0,33 itu hasilnya lebih daripada 0,01. Nah, maka dari itu di sini tadi tidak mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya benar bahwa tahun 2020 itu perusahaannya berpotensi tidak mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian kita analisis lagi untuk tahun 2021 sampai tahun 2024. Ternyata hasilnya lebih daripada 0,01. Nah, bisa kita di sini simpulkan bahwa untuk perhitungan teori Grover atau G-score untuk PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu adalah perusahaannya berpotensi tidak mengalami kebangkrutan. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan materi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori Olson atau O-score. Nah, di sini ada rumus perhitungannya. Kita lihat dulu keterangannya di sini ada X1 sampai X9. Nah, untuk X1 itu ada log dari total aset dibagi GNP-nya. GNP ini nanti kita akan cari dari sumber internet GNP untuk Indonesia di tahun 2020 misalnya. Nah, di sini ada selanjutnya X2. X2 itu total utang dibagi dengan total aset. Kemudian untuk perhitungan X3, working capital dibagi dengan total aset. Atau working capital itu juga tadi kita sudah cari modal kerja. Kemudian X4, total utang lancarnya dibagi dengan total aset lancar. Kemudian untuk X5 akan bernilai 1 jika total liabilities atau total utangnya itu lebih besar daripada total asetnya. Dan kebalikannya kalau liabilitiesnya kurang daripada total aset, nilainya jumlahnya keterangannya 0. Kemudian selanjutnya X6 itu total laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian selanjutnya untuk X7 itu adalah total arus kas bersih dari aktivitas operasinya dibagi dengan total utang. Untuk mencari X8-nya akan bernilai 1 jika total net income-nya negatif dan bernilai 0 jika total net income-nya positif. Untuk mencari X9-nya ada total net income periode sebelumnya dikurangkan dengan total net income periode saat ini. Kemudian nanti akan dibagi dengan total net income periode saat ini ditambah dengan total net income periode sebelumnya. Di sini untuk total net income itu adalah total laba bersihnya. Nah, sedangkan GNP ini yang saya bilang tadi adalah Gross National Product, adalah singkatan dari Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto itu pengertiannya adalah total dari nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara suatu negara.
dalam periode waktu tertentu dimanapun mereka berada. Oke, kita akan langsung saja ke perhitungan teori Olson-Oscorn-nya. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari tabel hasil nilai dari z-score dan interpretasinya. Jika nilainya lebih dari 0,38, interpretasinya perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, sedangkan dia kalau nilainya kurang dari 0,38, artinya perusahaan itu tidak mengalami kebangkrutan. Langsung saja kita lihat di sini analisis perhitungan dari laporan keuangan PT Alantri Researches Indonesia Tbk periode 2020 sampai 2024. Nah, di sini kita akan ambil sampelnya. Kalau di teori sebelumnya ada 2020 sampai 2024. Nah, sedangkan di sini saya mengambil tahun 2019 juga saya inputkan karena tadi di bagian net income-nya itu akan dibagi dengan periode sebelumnya. Nah, karena di sini tadi fokus kita di 2020 sampai 2024, artinya kita di sini akan mendapatkan 6 akan mendapatkan 6 bentuk. Nah, ini nanti kita akan cari satu persatu. Bagaimana caranya? Kita akan fokus dulu untuk mencari X1-nya dulu. Nah, di sini untuk mencari X1-nya, tadi total aset tadi kita akan cari log-nya. Nah, tadi kita sudah lihat dari tabel perhitungannya. Di sini untuk X1 adalah log dari total aset dibagi dengan GNP-nya, Gross National Product-nya. Baik, di sini bisa kita lihat untuk total asetnya. Nah, di sini kita akan coba cari dari tahun 2019 untuk X1-nya. Total aset di tahun 2019 di sini ada Rp3.983.395. Nah, ini akan kita bagikan dengan GNP-nya. Di sini saya cari dalam satuan rupiah, bukan dalam satuan dolar. Nah, jika di sini tahun 2019 nilainya sebesar 15.548.000.000. Nah, kemudian jika kita sudah bagikan, kita akan cari log-nya. Mendapatkan X1 di tahun 2019 itu min 9,59. Nah, selanjutnya kita akan cari untuk perhitungan X2-nya. Untuk perhitungan X2-nya, di sini total utang akan dibagi dengan total aset. Total aset tadi di 2019 Rp3.983.395. Kita bagikan dengan total utangnya di tahun 2019 Rp3.233.790. Oke, di sini kita dapat nanti hasilnya untuk tahun 2019 X2-nya 0,81. Lanjut kita akan cari X4-nya. Mohon maaf, maksud saya X3-nya. Di sini X3-nya kita akan cari dengan rumus working capital dibagi dengan total aset. Nah, working capital ini tadi kita sudah lihat juga di teori-teori sebelumnya. Working capital itu modal kerja. Nanti kita akan bagikan dengan total aset di sini. Rumusnya aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, untuk di aset lancar tahun 2019 kan itu ada 2.109.924. Kita kurangkan dulu dengan total utang lancarnya Rp1.232.601. Hasil working capitalnya senilai Rp877.323. Kemudian nanti akan dibagi dengan total aset untuk tahun 2019 sebesar Rp3.983.395. Nah, sudah akan kita bagikan. Nanti akan menghasilkan nilai dari X3 di tahun 2019 senilai 0,22. Lanjut, kita akan cari perhitungan X4-nya. Di situ tadi rumusnya adalah total current liabilities dibagi dengan total current asset atau utang lancarnya.
kita akan bagikan dengan total aset lancar. Nah, di sini tadi utang lancarnya kita akan bagikan dengan ya di sini ya, ini total utang lancarnya 1.232.601 rupiah. Kita akan bagikan dengan aset lancarnya. Ini dia 2.109.924. Nah, itu untuk X4-nya sudah kita bagikan. Hasilnya untuk tahun 2019 itu senilai 0,58. Nah, kita akan lanjutkan untuk perhitungan X5-nya. Di sini X5 ini akan bernilai 1 jika total dari utangnya itu lebih besar dari total aset. Nah, di sini tadi kita lihat untuk total liabilities tahun 2019. Misalnya total liabilities dari utangnya di sini untuk tahun 2019 3.233.790. Kita bandingkan dengan total aset. Total asetnya ini dia 3.983.395 rupiah. Nah, di sini dia nilainya 0 atau bisa juga kita artikan. Nah, di sini tadi sudah kita bandingkan, ternyata total asetnya itu lebih besar daripada dari total utangnya. Oleh karena itu, nanti hasilnya di X5 ini adalah 0. Begitu juga seterusnya untuk tahun 2020 sampai 2024. Di sini misalnya kita lihat sekali lagi untuk tahun 2020 misalnya. Total utangnya 2.429.852. Sedangkan kita bandingkan dengan total asetnya senilai 6.381.566. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa total asetnya itu di tahun 2020 lebih besar daripada total utang, maka untuk X5-nya bernilai 0. Nah, ternyata di sini jika kita lihat dari tahun 2019 sampai 2024, total utangnya lebih kecil daripada total asetnya, makanya nilainya 0. Lanjut, kita akan mencari nilai dari X6. X6 ini rumusnya total laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, total laba bersihnya kita contohkan di sini untuk tahun 2019 ada sebesar 435 juta 2 rupiah. Kita bagi dengan total aset tahun 2019, 3.983.395 rupiah. Di sini didapatkan hasil untuk tahun 2019 sebesar 0,10. Kalau jika dibulatkan 0,11 juga bisa. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan untuk X7. Jadi X7 ini rumusnya tadi total cash flow from operation atau total arus kas bersih dari aktivitas operasinya kita bagikan dengan total liabilities atau total utangnya. Total arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun 2019 itu sebesar 917.283 rupiah. Kita bagikan dengan total utang. Total utangnya di sini tahun 2019 sebesar 3.233.710 rupiah. Nah, nanti kita akan dapat untuk tahun 2019 X7-nya itu sebesar 0,28. Kita lanjutkan untuk mencari X8. X8 ini akan sama seperti X5. Jadi kita akan saling membandingkan total dua akun. Nah, kalau di X5 tadi kita bandingkan utang dan juga asetnya. Untuk X8 kita akan bandingkan dengan laba bersihnya dengan nilainya. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau nilainya laba bersih itu negatif, kita akan isi di sini 1. Kalau total net income-nya, laba bersihnya itu positif, nilainya 0. Nah, kita lihat dulu di sini. Total laba bersihnya. Total laba bersih. Nah, di sini kita lihat dulu untuk tahun 2019. Laba bersihnya itu senilai 435.002 rupiah. Nih, bisa kita lihat.
Nah, di sini kan tadi kita udah melihat di rumus sebelumnya bahwasanya kalau total laba bersihnya itu negatif, nilainya 1. Jika positif, nilainya 0. Nah, di sini kan kita lihat untuk tahun 2019 laba bersihnya itu positif, tidak ada minus, tidak ada negatif. Maka untuk nilai X8 pada tahun 2019 itu nilainya adalah 0. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024. Kita lihat total laba bersihnya di sini semua nilainya positif ya, tidak ada yang negatif. Oleh karena itu X8-nya bernilai 0 dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya kita akan mencari X9. Nah, X9 ini tadi rumusnya total dari laba bersih periode saat ini dikurangkan dengan total net income periode sebelumnya. Nanti akan kita bagikan dengan kebalikannya. Kalau tadi minus, kita akan buat di sini ditambah. Jadi total net income periode saat ini akan kita tambah dengan total net income periode sebelumnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang ada perbedaan dari periodenya. Karena kalau saya tadi pakai 2020 saja di sini sampai 2024, otomatis di atas ini nilainya akan minus. Minus 1 atau 0 karena nilai periode sebelumnya tidak saya input, tidak saya masukkan. Sedangkan kalau untuk perhitungan aslinya, saya lebih memilih tahun 2024 yang nilainya tidak kita input di sini. Atau bisa kita lihat di sini, nilainya minus 1 ya. Nah, bagaimana bisa ini hanya 2024 yang nilainya minus 1? Mari kita lihat untuk X9. Kita akan cari untuk tahun 2020 ya. Perhitungannya agar pas untuk tahun 2020. Jadi untuk tahun 2020, di sini saya buatnya 2019-2020, artinya periode saat ini itu 2020 dan periode sebelumnya 2019. Kita masukkan angkanya, laba bersih dari periode saat ini, yaitu tahun 2020, di sini sebesar Rp158.500. Kita akan kurangkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2019 yang di atas, Rp435.002. Kemudian kita sudah kurangkan, akan kita bagikan dengan total net income saat ini di 2020, Rp158.505. Kita akan tambahkan dengan Rp435.002. Nah, kemudian kita sudah dapatkan, nanti kita akan bagi. Dapatlah perhitungan untuk X9 periode 2020 senilai minus 0,46. Sini saya beri tandanya untuk nilai minus, perhitungannya itu tanda merah ya. Kemudian kita lanjut untuk tahun 2021 di sini. Untuk tahun 2021 periode sebelumnya kita ambil nilai di 2020. Oke, perhitungannya sama untuk laba bersihnya di sini tahun 2021 Rp1.028.593. Pertama kita akan kurangkan dulu nanti dengan Rp158.505. Kemudian sudah didapat hasilnya kita keep dulu. Karena kita akan mencari perhitungan dari Rp1.028.593 kita tambahkan dengan Rp158.505. Sudah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita bagi yang tadi. Dapatlah hasilnya X9 untuk periode 2021-nya sebesar 0,73. Kita lanjutkan dengan tahun 2022. Nah, tahun 2022 kita akan ambil net income periode sebelumnya, yaitu sudah pasti tahun 2021. Oke, kita masukkan angkanya dari laba bersihnya 2022. Di sini 2.831.123. Kita kurangkan dengan 1.028.593.
Kemudian kita bagikan dengan di sini 2.831.123 rupiah kita tambah dengan 1.028.593 rupiah. Sudah kita bagikan kedua hasil perhitungan tadi, didapatlah di sini untuk periode 2022-nya 0,46. Nah, begitu juga untuk tahun 2023. Kita ambil nilainya perhitungannya dengan tahun 2022. Nah, sedangkan untuk tahun 2024 nanti kita akan lihat perhitungannya berdasarkan tahun 2023. Nah, jadi pas di sini perhitungannya ada 5 periode juga saya tetapkan sama seperti yang di teori-teori sebelumnya. Ada 5 periode ya kan, dari 2020 sampai 2024. Nah, bedanya di sini hanya data tambahan saja untuk 2019 itu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa periode 2024 dan 2025 itu nilainya minus. Minus 1. Seperti itu. Karena begini, kalau kita mau hitung untuk periode 2025 nih, kan tadi kita sudah cari nih 2024 udah dapat. Nah, selanjutnya kan kita jika ingin menyamaratakan, pasti kita akan mencari 2025 juga. Namun, untuk laporan keuangan PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk itu belum mengeluarkan laporan keuangannya tahun 2025. Nah, sedangkan periode akuntansi itu masih berjalan sampai saat ini. Nah, biasanya kan itu untuk laporan keuangan akan dibuat pada akhir periode akuntansi atau juga bisa dibilang di bulan Desember. Jadi belum ada ditemukan laporan keuangannya. Oleh karena itu, untuk perhitungannya di sini dibuat minus 1 saja. Baik, lanjut kita untuk perhitungan Olson score-nya di sini. Mari kita lihat lagi di awal, di halaman awal tadi, bagaimana rumus dari perhitungan Olson score-nya. Nah, di sini kita lihat kembali untuk perhitungan dari teori Olson. Oke, kita masukkan ya. Di sini nilainya minus 1,32 dikurang. Nah, ini dulu kita kerjakan 0,407 X1. Tadi kita lihat kembali di X1 itu kita ambil 2019 saja ya. Untuk 2019 itu tadi perhitungannya minus 9,59. Sudah kita masukkan. Kita kalikan nanti dengan 0,407. Kemudian kita lanjut di sebelahnya ditambah ini dia perhitungan selanjutnya. 6,03 dikali X2. X2 di sini tadi nilai untuk tahun 2019 0,81. Kemudian kita lanjut dikurang dengan min 1,43 X3. Oke, di sini 1,43 kita kalikan dahulu dengan X3 dari tahun 2019. Itu nilainya ada 0,22. Kemudian kita lanjut di sini ditambah 0,0757 X4. X4 di sini nilainya untuk tahun 2019 sebesar 0,58. Nah, kemudian kita kurangkan dengan 2,37 X5. Nah, 2,37 tadi X5 nilainya untuk tahun 2019 0. Nanti hasilnya akan 0. Kemudian kita kurangkan dengan 1,83 X6. 1,83 dikali nilai X6 untuk tahun 2019 itu 0,10. Kemudian kita lanjut ditambah dengan 0,285 X7. Nanti kita akan kalikan dulu 0,285 ini dengan nilai X7 di tahun 2019 sebesar 0,28. Kemudian akan dikurang dengan perhitungan selanjutnya 1,72 dikali X8. 1,72 dikali X8 pada tahun 2019 itu nilainya 0. Jadi hasilnya nanti akan minus 0. Dikurang dengan perhitungan selanjutnya 0,521 X9.
Nilai X9 untuk tahun 2019 itu sebesar minus 0,46. Nah, nanti akan dikali dengan 0,521. Setelah nanti kita akan cari dulu satu persatu, mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9-nya. Nanti akan kita totalkan. Seperti ini nanti akan kita kurangkan hasil dari X1 nanti kita kurangkan dengan minus 1,32. Kemudian kita tambah dengan hasil X2 tadi. Kita kurangkan dengan hasil X3. Kita tambah dengan hasil X4. Kita kurangkan dengan hasil X5. Kita kurangkan dengan hasil X6. Kita tambah dengan hasil X7. Kita kurang dengan hasil X8. Dan terakhir kita kurang dengan hasil X9. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung melihat hasil dari perhitungan teori Olson-nya. Kita akan lanjut. Nah, di sini tadi langsung kita perhatikan saja tabel Olson O-score-nya di sini. Setelah kita masukkan rumus perhitungan tadi, kita dapatkan untuk tahun 2019 itu sebesar 7,33. Untuk tahun 2020-nya sebesar 3,15. Untuk tahun 2021 ya sebesar 3,14. Untuk tahun 2022-nya sebesar 3,1479. Untuk tahun 2023 ya sebesar 2,57 dan untuk tahun 2024-nya sebesar 3,88. Nah, setelah kita sudah melihat dari teori Olson score, kita sudah dapatkan hasilnya. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, kita akan melihat dari hasil perhitungan Olson score ini, kira-kira jika kita lihat dari interpretasi dinilai Z-score-nya, apa kesimpulannya pada periode itu? Mari kita lihat. Di sini kita ambil tuh tahun 2019. Di tahun 2019 ini nilainya 7,33. Nah, keterangan di sini jika hasilnya lebih dari 0,38, interpretasinya perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tahun 2019 kan itu 7,33. Nilainya lebih besar daripada 0,38. Maka dari itu, untuk tahun 2019, untuk prediksi kebangkrutannya, interpretasi bahwa perusahaan itu benar adanya berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, jika kita lihat di sini untuk tahun 2020 sampai tahun 2024, bisa kita lihat di sini ada indikasi bahwanya perusahaan itu ternyata berpotensi mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena jumlah dari perhitungan teori Olson score-nya itu lebih daripada 0,38. Nah, di sini saya sudah buat kodenya. Nah, maka dari situ kita akan lanjut untuk kesimpulannya. Nah, di sini sudah saya buat kesimpulannya untuk analisis prediksi kebangkrutan pada teori Olson score-nya. Jadi untuk tahun 2020, perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan. Begitu juga untuk tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait dengan teori yang tadi sudah saya jelaskan, di mana yang pertama untuk teori Zmijewski. Nah, teori Zmijewski ini merupakan salah satu model dari analisis prediksi kebangkrutan yang mana dikembangkan oleh Mark A. Zmijewski pada tahun 1984. Nah, teori ini menggunakan pendekatan regresi probit untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan berdasarkan beberapa rasio keuangan. Jadi model Zmijewski ini biasanya menggunakan 3 variabel utama yang tadi sudah kita analisis. Yang pertama itu ada ROA, Return on Assets, untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada leverage atau debt ratio untuk mengukur tingkat utang terhadap asetnya. Yang ketiga ada current ratio untuk mengukur
kemampuan likuiditas perusahaan. Nah, jadi secara sederhananya di sini semakin rendah ROA-nya dan current ratio-nya, maka semakin tinggi juga leverage-nya. Semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, itulah kesimpulannya menurut teori Zmijewski ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan teori Grover. Nah, teori Grover ini sama merupakan salah satu dari model analisis prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Jeffrey S. Grover pada tahun 2001 sebagai penyempurnaan dari model Altman Z-score. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkirakan potensi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Jadi, model Grover ini menggunakan beberapa rasio keuangan yang mencerminkan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Jadi singkatnya, teori Grover ini digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan juga adanya potensi kebangkrutan perusahaan melalui analisis rasio keuangan yang utama. Oke, selanjutnya kita akan membahas definisi atau pengertian singkat dari teori Olson. Nah, jadi teori Olson ini model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh James A. Olson pada tahun 1980. Model ini juga dikenal dengan nama Olson O-score dan menggunakan analisis logit untuk menilai kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Model Olson ini biasanya menggabungkan 9 variabel keuangan yang tadi kita lihat dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Seperti misalnya tadi ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan arus kas. Nah, itu semua sudah digabungkan untuk menghasilkan nilai O-score itu sendiri. Singkatnya, teori Olson itu juga digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan beberapa kombinasi berbagai rasio keuangan dan faktor ukuran perusahaan. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih.